Karena kalau gini, misal apa? Kalau kita nggak sengaja, misal gini, kita lagi sholat subuh, kan abis itidal kan ruku nih, abis itidal kan kunut gitu, nggak kunut sih nggak apa, kunut ya kunut. Nah kita lupa ini abis ruku nih, sami Allahu liman hamidah. Nah abis gitu lupa mau kunut, lupa nih lagi dari nih ini ruku sami Allahu liman hamidah rabbana, mau kunut tapi lupa, bablas ke bawah Allah, pas begini kan sunnah balik lagi nggak apa-apa, sunnah balik lagi untuk melakukan kunut. Nah tadi seperti apa? Seperti ruku, mau kunut nih, ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdi sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Padahal harusnya kunut, dia lupa. Pas begini, pas udah sampai sini lupa gue belum kunut, balik lagi sunnah, balik lagi Allahumma dini. Tapi dia tadi udah menyerupai apa? Udah ngelewatin batas apa nih, gerakan apa? Tuh gerakan ruku itu menambahkan rukun. Iya. Tapi batal gak? Batal dong. Kenapa? Awas, lupa. Oh iya. Awas di tengah andan, main ke tengah, main ayo andan tuh. Sengaja, tadi sengaja gak ke bawahnya? Oh iya, lupa. Namanya sungguh bangun tidur. Iya. Harusnya kunut tapi dia lupa, nggak sengaja lupa. Tuh lupa. Padahal ini udah gerakan kayak ruku nih, tuh udah melewati batas ruku. Tuh bangun lagi, sunnah bangun lagi, baca sunnah. Batal gak tadi? Nambahin rukun fi'li batal gak? Enggak. Kenapa? Karena lupa, itu kuncinya. Karena lupa dia tadi. Tapi nanti sebelum salam sunnah sujud sahwi gitu. Oh tetap Sujud sahwi. Kenapa? Karena kalau tadi disengaja jadi batal. Jadi nanti ya ada pembahasan bab sujud sahwi. Salah satunya adalah sunnah entarnya sujud sahwi kalau tadi ngelakuin pembatalan sholat tapi lupa. Karena lupa. Kalau itu sengaja, tadi tuh sengaja batal gue. Alhamdulillah lupa tadi. Nggak apa-apa, nggak batal. Tapi nanti dianjurin sujud sahwi. Itu bahasanya tuh ma yubtilu amdu. Sesuatu yang kalau disengaja batal. Nah kalau disengaja batal. Tapi kalau kita lupa nggak batal, tapi nantinya. Nah itu salah satu sujud sahwi yang disunat sujud sahwi. Ntar kalau ente menemukan lagi keadaan sholat, misalkan kalau disengaja itu batal, alhamdulillah lupa, ngelakuinnya itu bukan karena sengaja, lupa enggak batal, tapi nanti dianjurin sujud sahwi. Jadi salah satu sujud sahwi salah satunya kalau mengerjakan sesuatu yang kalau disengaja batal. Mayub kilo amduh, sengaja amdan amduh. Atau gini, ini yang paling paling sering terjadi. Jadi kita lagi nyontohin batal sholat karena menambahkan rukun fi'li. Contoh sujud nih, lagi kita sujud. Udah sujud, Allahu Akbar. Udah jadi, kata kita, aduh ini karpet keras amat sih. Kita mau pindahin, bangun kita. Sini kali enak nih. Set. Berapa kali sujud dia? 2. Batal. Nambahin sujud. Yang kata kira kagak pepe, menurut kita itu batal. Orang sujud 2 kali kok ente 3, ya ibaratnya lebih gitu. Orang yang sujud sekali ibaratnya gitu. Tuh lihat, ini udah sujud, sebenarnya udah jadi. Mau keras juga kata kita perasaan, aduh ini kagak enak amat ini. Keras karpet kagak pernah lihat teh. Mau pindah, di sini kali enak. Set, angkat, set. Nah, itu termasuk nambahin rukun sujud. Sujud kan rukun bukan? Rukun, nambahin. Harus sekali doang dia angkat bangun. Gitu. Hal kayak gini sering terjadi di sujud biasanya. Benar? Di sujud. Ya. Imam lagi sujud, kita sujud juga.
Ya, kita nggak tahu di kuping kayak ada yang ngucap Allahu Akbar aja gitu. Allahu Akbar pas kita bangun. Alah, dia sendiri. Pas lagi begini nih. Iya, pas lagi bangun, alah. Iya, awas. Makmum ya, lagi makmum nih, bukan sendiri. Tadi untuk ya, sendiri. Ini lagi makmum nih. Pas kita, alah, belum. Wajib lagi, wajib. Nah, kita sering ya. Iya. Lagi sujud nih. Pas kita lagi begini, alah, belum. Wajib balik lagi. Bukannya aduh gimana nih? Udah tunggu dah. Imam udah bangun. Udah dah. Enggak boleh. Sujud dulu. Walaupun pas kita mau balik lagi dia udah mau. Kita lagi wajib. Soalnya tadi bangunnya karena imam apa karena bisikan? Karena nggak jelas apa karena imam yang tadi bangun tadi? Dikira imam. Iya, bukan. Berarti bukan. Harus jelas. Berarti harus ulang lagi. Harus benar-benar dari imam. Niat kita harus benar-benar kita bangun karena lihat imam kayak gitu. Nih. Allah, belum, harus balik lagi kayak gitu. Padahal sujud berapa kali? Sekali. Berapa kali? Set, bangun, lupa, sujud lagi. Batal gak nambahin? Nggak batal, malah wajib. Itu wajib. وشك بسمة في ظل قليل مولاي أصلني وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Pak, baca dulu ya. Baca. Yang mendadak bisa biasanya. Halaman 28. Yang faslun ya, buat tulis sholat. Ayo mau siapa dulu? Gak apa-apa, kitab masing-masing aja. Sampai sini aja nih, sampai wabiziyadati ruknin fi'liyin, dan batal sholat dengan sebab menambahkan rukun fi'li. Sampai situ. Siap, langsung baca. Siap, dari fasun ya. Gak apa-apa sih. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini suatu pasal min syurutis sholat istiqbalal qiblat. Yang ini aja yang watabtul. Watabtul sholat. Faslun watabtul sholatu bil kalami. Ya, sampai wabiziyadati rukni fi'lin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa tabtulus sholatu bil kalami. Faslun, ini satu pasal wa tabtulus sholatu bil kalami. Batal sholat dengan berkata adapun batal sholat dengan berkata walau biharfaini, walaupun dua huruf, Ya. au biharfin mufhimin, atau satu huruf dengan arti Yang memberi, ya, ya, yang memberi arti. yang memberi arti. Ila innasiya, kecuali Apabila, apabila lupa. ya, Wakol ya, wakolla, wabil af'alil kathir, wakolla dan sedikit. wakola dan sedikit, wabil af'alil kathirata, Asiroti, wabil af'alil kathiratil mutawaliyati, dan batal sholat karena gerakan yang banyak ya, secara terus menerus.
katalati harokatin, seperti 3 gerakan. Ya. Wabil harokati mufritoti, Ya. dan Batal batal sholatnya karena perbuatan, gerakan yang mencolok. Wabi ziyadati rukni Fi'liyin fi'alihi, batal sholat. dan batal sholatnya menambahkan rukun sholat, Rukun fi'il. rukun fi'il. Ya, dah. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti masih menjelaskan di sini musonif tentang pembatalan sholat. Pembatalan sholat ya. Kemarin pembatalan sholat yang pertama yaitu berkata-kata, ngomong atau satu huruf tapi ada punya arti, nggak boleh. Tapi illa inasia, kalau lupa nggak apa-apa, asalkan sedikit. Itu yang pertama, nggak boleh ngomong. Yang kedua, batal sholat karena gerakan yang banyak dan serentak terus menerus. Ketiga, yaitu batal sholat karena gerakan yang mencolok. Nah, selanjutnya wabiziyadati ruknin fi'lin. Sholat juga batal karena menambahkan rukun fi'li. Ini pembatalan sholat yang selanjutnya nih. Pembatalan sholat. Jadi ini berarti termasuk syarat sholat juga ya. Syarat sholat. Jadi syarat sholat tuh ada sebagian ulama yang syarat sholat itu dibagi-bagi gitu. Ada syarat sholat, jadi gini, ulama membagi ini gini. Ada syarat sholat yang wujudi, ada syarat sholat yang adami. Syarat sholat wujudi berarti syarat sholat yang harus ada ketika sholat wujud, gitu. Ada ulama yang membedakan seperti itu syarat sholat. Ada syarat sholat wujudi yang mana syarat ini harus ada, gitu, harus ada. Ada syarat sholat adami, berarti syaratnya ini tidak boleh ada. Nah, kalau syarat sholat yang wujudi kemarin udah ya apa? Harus suci dari hadas. Tuh, kemarin kan kita udah ya wudu, harus kecilnya, harus besarnya mandi. Itu harus ada, berarti itu syarat wujudi, syarat sholat wujudi. Ada yang bagi-bagian gitu. Terus apa lagi tuh kemarin syarat wujudi yang harus ada? Suci dari najis. Oh, mau tempat sholat, baju ya. Terus apalagi kemarin menutup aurat, menghadap kiblat. Terus harus mengetahui waktu sholat. Nah, itu dinamakan syarat sholat wujudi, yang mana syarat itu harus ada, gitu. Nah, yang kedua kan syarat sholat adami, gitu. Yang mana syarat ini syarat nggak boleh ada, gitu. Nggak boleh ada hal-hal yang nggak boleh ada. Nah, suka disebut apa? Mubtilatus sholat. Nah, ini tabtulus sholat, mubtilat sholat, pembatalan sholat. Nah, jadi syarat adami suka disebut mubtilat sholat. Nah, mubtilat sholat, pembatalan sholat ini, nah itulah termasuk syarat sholat juga. Cuman syarat sholatnya syarat sholat adami yang nggak boleh terjadi ketika sholat. Tuh, yang pertama kemarin nggak boleh ngomong, nggak boleh ngomong. Nada berarti adamul kalam, gitulah ya, nggak boleh ngomong. Terus yang kedua nggak boleh gerak, berarti adamul af'al, gitu. Terus ketiga nggak boleh gerak yang mencolok, adamul harkah, gitu. Nggak mau disambung. Jadi syarat yang nggak boleh hal-hal yang nggak boleh ada. Terus selanjutnya sekarang yang bakal kita rinci sekarang, berarti syarat sholat berarti tidak boleh menambahkan rukun, ada muziyadah. Nah, kalau di sini menjadi pembatalan sholat batal karena menambahkan rukun fi'li.
Nah, harus tahu dulu ya. Nih, dengerin. Harus tahu dulu. Jadi syarat selanjutnya pembatalan sholat apa? Menambahkan rukun fi'li. Itu batal sholat ya. Menambahkan rukun fi'li. Jadi harus tahu dulu dalam sholat itu, di dalam sholat itu ada af'al, ada perbuatan yang perbuatan itu dari jenis sholat, min jinsil af'ali sholat, gitu. Jadi harus tahu dulu nih. Jadi perbuatan-perbuatan dalam sholat, kan sholat isinya kan af'alun wa aqwalun, perbuatan sama ucapan. Nah, perbuatan dalam sholat itu ada yang min jinsil sholat, perbuatan yang dari jenis sholat. Ada yang perbuatan min goiri jinsi sholat, bukan dari jenis sholat. Kayak gini, kemarin kita udah tahu bahwa gerak 3 kali itu batal. Kayak gini, misalkan kita gini, batal gak sholat? Nggak bisa ngebatalin sholat kalau belum 3. Tuh, lihat begini doang. Kalau belum 3 mah nggak batal, nggak apa-apa. Tuh lagi garuk-garuk gini nggak apa-apa. Ini jenis sholat bukan nih, begini. Bukan. Sholat ada yang begini nggak? Jenis sholat bukan. Itu namanya perbuatan min goiri jenis sholat, bukan dari jenis sholat. Nggak ngebatalin sholat gak? Enggak. Kalau dia belum mencapai 3 secara berturut-turut. Udah paham sekarang? Itu yang namanya af'al min goiri jinsi sholat. Perbuatan bukan jenis sholat. Begini garuk bukan jenis sholat, di luar sholat. Ngebatalin sholat gak? Begini doang. Enggak, kalau belum 3 kali. Oke, udah. Sekarang ada perbuatan itu jenis dari sholat. Nah, kalau ditambahin itu batal. Kayak gini, ente lagi sholat, diri ya. Ini aja datang nunduk, batal gak? Lihat, nunduk, sambil nunduk, batal gak? 1 kali doang? Enggak. Awas, seperti apa? Mirip kayak apaan? Nunduk begini. Nah, disebutlah kalau ente melakukan itu disebut menambahkan rukun fi'li. Yang kenapa? Karena itu jenis sholat. Walaupun sekali ya, lihat. Sekali gak? Iya. Kalau kita merujuk ke kemarin batal gak? Nggak batal. Tapi lihat, karena itu mah mirip sholat gitu. Walaupun sekali tapi batal karena ente walaupun nggak termasuk kategori 3 kali gerakan, tapi termasuk kategori menambahkan rukun. Paham sekarang? Jadi dalam perbuatan sholat ada min jinsi af'ali sholat, ruku, sujud, itu jenis-jenis perbuatan sholat. Emang sholat isinya itu. Ada perbuatan itu min goiri jinsi af'ali sholat, bukan jenis sholat. Kayak gini. Ini lihat. Ini batal gak? Ini jenis sholat gak begini? Bukan. Makanya ente ngelakuin batal gak? 2 kali gak batal. Batal kalau dia banyak, yaitu 3 kali baru bisa ngebatalin. Iya, aneh gitu kan? Karena bukan dari jenis sholat gitu. Pas ente lagi diri, datang atau nunduk aja, gatel, dengkul gatel. Ente lagi diri mau garuk dengkul, tuh lihat, batal gak? Batal gak? Lagi diri terus mau garuk dengkul, ente nunduk seukuran ruku, batal gak? Batal. Batalnya kenapa? Apakah karena gerakan 3 kali? Baru sekali. Batalnya masuk kategori menambahkan rukun. Itu gaya ente seperti itu tuh seperti ruku. Orang lagi diri, kenapa nambahin ruku kayak gitu? Ruku kan entar, berarti itu disebutlah menambahkan rukun kayak gitu. Ya, coba kemarin ya, kayak ente ngelangkah, bagian dari sholat bukan ngelangkah. Padahal ente ngelangkah dari sini ke situ banyak gak? Tapi nggak ngebatalin sholat selagi pakai prosedurnya ya kan? Gitu. Itu ngelangkah loh, udah berapa kali. Tapi ini nunduk begini doang, batal. Kenapa? Karena
menyamakan ruku. Disebut ente seperti lagi ruku, dari orang dari jauh melihat orang ruku ya. Nah, ya kan? Berarti masuk kategori seperti menambahkan rukun batal. Ya, ay amdan, yakni kalau sengaja. Kalau sengaja. Gitu. Seperti apa berarti? Yaitu seperti nambahin ruku, lagi diri datang ruku aja begini, batal. Kalau sengaja batal. Atau nambahin sujud, ya. Atau nambahin sujud. Tuh lihat, ligoiri mutaba'ati masbukin limanihi wa ilam yatma'inna, walaupun nggak pakai tumaknina gitu. Ya kan? Nanti kayak gini. Itu kalau sengaja batal. Sengaja. Berarti kalau nggak sengaja nggak batal. Gitu ya. Gini ya dulu. Dari ulang. Pembatalan sholat salah satunya adalah menambahkan rukun fi'li. Batal sholat. Seperti nambahin ruku, datang lagi diri ruku aja, batal. Nambahin sujud, batal. Bahkan gini, seperti gini. Contoh yang nambahin rukun fi'li jadi batal sholatnya. Gini, ente lagi tahiyat awal. Kalau tahiyat awal kan duduknya gimana? Kalau tahiyat awal iftirosh apa tawaruk? Iftirosh. Gini ya. Iftirosh ya. Tahiyat awal duduk iftirosh, duduk tahiyat awal begini ya. Lihat. Lihat nih, kita lagi sholat belakang pelemu ya. Lagi sholat bingung di tengah-tengah sholat. Nah, harusnya tahiyat awal begini, benar? Iya. Pas sujud bangun mau tahiyat awal. Duduk begini. Duduknya duduk tawaruk. Harusnya kan iftirosh. Ente mau ganti jadi tahiyat awal. Salahkan ini ya. Oh, pas yang lihat, mau duduk begini. Mau ganti, lihat gantinya, lihat nih. Tuh. Diganti sama ente begini. Karena mau duduk, mau apa? Kita mau melakukan kesunahan, yaitu duduk iftirosh. Orang kayak awal begini, ya udah gue ganti, gitu kan? Akhirnya begini duduknya, diganti, ya kan? Tuh. Ini termasuk menambahkan rukun. Kenapa? Lihat. Ini lagi ngebahas tentang pembatalan sholat, yaitu menambahkan rukun. Kenapa ini disebut menambahkan rukun? Lihat. Ente harusnya apaan tadi? Iftirosh, lagi tahiyat awal. Kalau tahiyat awal berarti duduknya harusnya begini ya. Iftirosh. Sedangkan ente begini, mau diganti sama ente. Aduh, kenapa gue duduk begini ya? Harusnya kan malu sama orang dikasih buang lagi. Mau ganti dah tuh, lihat tuh, diganti sama ente begini. Tuh, gerakan ente nunduk begini itu menyamakan orang lagi ruku ketika orang lagi sakit. Orang yang sholatnya sambil duduk, ya, orang yang sholatnya sambil duduk lagi sakit misalkan. Kalau ruku kan begini, rukunya kan lempeng sama dengkul. Itu rukunya orang yang duduk. Caranya apa? Jidat setara sama dengkul, bukan begini enggak. Maksudnya sejajar. Nih, rukunya caranya begini. Ini ruku untuk orang yang sholatnya duduk. Nah, berarti kalau kita lagi tahiyat, nih kita lagi biasa nih sholat. Tahiyat awal, wah kenapa duduk kita begini? Mau diganti, kita begini. Nah, kita sama aja itu datang ruku. Orang lagi tahiyat kok ruku, orang ruku itu waktunya lagi di diri. Oh, lagi ente tahiyat awal kok ruku. Tuh, nambah inilah. Ini termasuk kategori nambahan rukun fi'li. Rukun fi'li. Ini udah pada tahu kan?
Rukun fi'li itu perbuatan yang yang wajib, yang jadi rukun apa aja coba? Bukan. Takbiratul ihram itu qauli. Ini fi'li. Rukun fi'li apa? Ruku, i'tidal tuh bangun tuh. Ya kan? Sujud, ya. Terus duduk antara dua sujud, terus duduk tahi. Nah, ini rukun fi'li. Nah, kalau nambahin sejenis dia nih semuanya nggak boleh. Kayak tadi. Nambahin ruku. Itu sama aja kayak ruku. Kenapa orang yang lagi sakit rukunya begini, ya kan? Berarti kalau kita begini juga, kita mau ganti duduk kita. Mau dapat sunnah, mau ganti aja. Mau ganti tuh. Ini nambahin rukun. Orang lagi tahiyat tuh ruku. Oh, orang gue bukan ruku kok. Itu sama aja seperti rukunya orang yang sholatnya sambil duduk. Berarti ente sama aja dengan menambahkan rukun. Nambahin orang ruku satu rakaat berapa kali ruku? Kok ente 2 kali, orang tadi udah ruku kok lagi duduk ruku lagi, nambahin rukun gitu. Sejajar tuh ruku nih bungkus gini. Kalau mau gimana, ada yang begini, ada yang gini aja kan, nyampi gini tuh. Pokoknya supaya enggak kayak ruku gimana gitu. Iya, gimana cara tuh gini kayak lagi gini aja, nggak kan tuh, gitu. Kan ini kan gue mau ngelakuin kesunahan, masa tetap dihitung pembatalan sih? Pembatalan tetaplah pembatalan, walaupun ente mau mengejar kesunahan. Walaupun kemarin contohnya kayak apa? Li anal mubetil layu tafarulil mandub, pembatalan, tetap pembatalan walaupun lil mandub, untuk kesunahan. Ini kan kesunahan, bener gak? Ente mau ngejar pahala nih, walaupun mau ngejar kesunahan, tapi gerakan kita menyerupai ruku tetap jadi batal. Kayak kemarin apa contohnya? Ayo, pembatalan tetap pembatalan walaupun mengejar, seperti takbir ini. Takbiratul ihram kita ngangkat tangan sunnah angkat tangan, diam juga nggak apa-apa sebenarnya, tapi kita mau angkat tangan. Sholli fardhu maghribi, Allahu akbar. Tuh lihat berapa gerakan. Ini kita lagi ngejelasin kemarin yang pembatalan sholat 3 kali gerakan. Lihat, Allahu akbar. Tuh batal gak? Karena 3 kali gerakan. Mana aja 3? 1, 2, 3. Allahu akbar. Tuh tetap dihitung, ini dihitung pembatalan, gerakan yang berpotensi pembatalan gitu, maksudnya gitu. Walaupun kita demi mengejar kesunahan, kita kan mau dapat pahala nih. Loh, kok tetap dihitung pembatalan sih? Ini enggak kali, pahala doang kali yang dihitung, enggak, tetap 2 tangan juga ini tetap dihitung berpotensi membatalkan kalau dibarengin sama kepala. Tuh kata kita, jangan dihitung kali, yang ini mah kan ini buat gue dapat pahala. Enggak, tetap dihitung sebagai pembatalan. Itu kata kita gini, Allahu akbar, yang dihitung pahala doang kali. Enggak, tangan juga dihitung, walaupun tangan itu untuk kita mendapat pahala tetap dihitung. Kata kita mah modal, soalnya kalau mau dapat pahala bermodal gitu. Ini modal kita gitu, tetap dihitung pembatalan nanti. Nah, maksudnya apa? Kita tadi untuk mengganti duduk dari ayat akhir. Oh, kan kita nanti tanya waktu duduk dulu begini, ngomong lagi terus di santai begini. Mau diganti, pasti ganti gini duduk tuh. Bahkan karena nambahin rukun fi'li berupa ruku lah. Orang yang nggak ruku lagi duduk tetap menyamai ruku orang yang lagi sholat sambil duduk, rukunya kayak begitu, ini namain kayak gitu. Jadi seakan-akan ente 1 rakaat 2 kali ruku, tadi ruku sekarang juga ruku lagi. Siasatin jangan sampai kayak gimana, kayak nyamping tuh kayak gimana gitu, gimana aja itu tetap, walaupun untuk mengejar kesunahan tetap dihitung pembatalan tetap pembatalan. Di anal mubetil, sesungguhnya pembatalan itu la yutafaru, enggak ditolerir, lil mandub, untuk mengejar kesunahan, enggak dimaafin. Pembatalan tetap pembatalan gitu, paham? Nah gitu, pembatalan tetap pembatalan.
kayak gitu ya, batal gitu itu ya kalau sengaja ya. Nah, gimana kalau gini, misal apa, kalau kita nggak sengaja, misal gini, kita lagi sholat subuh, kan abis itidal kan ruku nih, abis itidal kan kunut gitu, nggak kunut sih nggak apa, kunut. Nah, kita lupa ini abis ruku nih, sami Allahu liman hamidah. Nah, abis gitu lupa mau kunut, lupa nih lagi dari nih ini ruku, sami Allahu liman hamidah, mau kunut tapi lupa, bablas ke bawah, Allah pas begini kan sunnah balik lagi nggak apa-apa, sunnah balik lagi untuk melakukan kunut. Nah, tadi seperti apa? Seperti ruku, mau kunut nih, ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Padahal harusnya kunut, dia lupa pas begini, pas udah sampai sini lupa gue belum kunut, balik lagi sunnah, balik lagi Allahumma gini. Tapi dia tadi udah menyerupai apa, udah ngelewatin batas apa nih, gerakan apa tuh, gerakan ruku itu menambahkan rukun. Iya. Tapi batal gak? Batal dong. Kenapa? Awas, lupa. Oh iya. Awas di tengah andan, main ke tengah, ayo andan tuh. Tadi sengaja gak ke bawahnya? Oh iya, lupa. Namanya subuh bangun tidur. Iya. Harusnya kunut tapi dia lupa, nggak sengaja lupa. Tuh lupa. Padahal ini udah gerakan kayak ruku nih, tuh udah melewati batas ruku. Tuh bangun lagi, sunnah bangun lagi, baca sunnah. Batal gak tadi? Nambahin rukun fi'il batal gak? Enggak. Kenapa? Karena lupa, itu kuncinya. Karena lupa dia tadi. Tapi nanti sebelum salam sunnah sujud sahwi gitu. Oh, tetap Sujud sahwi. Kenapa? Karena kalau tadi disengaja jadi batal. Jadi nanti ya ada pembahasan bab sujud sahwi. Salah satunya adalah sunnah entarnya sujud sahwi kalau tadi ngelakuin pembatalan sholat tapi lupa. Karena lupa. Kalau itu sengaja, tadi itu sengaja batal gue. Alhamdulillah lupa tadi. Nggak apa-apa, nggak batal. Tapi nanti dianjurin sujud sahwi. Itu bahasanya tuh mayubtilu amdu, sesuatu yang kalau disengaja batal. Nah, kalau disengaja batal. Tapi kalau kita lupa nggak batal, tapi nantinya sisa. Nah, itu salah satu sujud sahwi yang disunat sujud sahwi. Ntar kalau ente menemukan lagi keadaan sholat, misalkan kalau disengaja itu batal, alhamdulillah lupa, ngelakuinnya itu bukan karena sengaja, lupa enggak batal, tapi nanti dianjurin sujud sahwi. Jadi salah satu sujud sahwi salah satunya kalau mengerjakan sesuatu yang kalau disengaja batal. Mayubtilu amduh, sengaja amduh. Nah, itu paham ya. Jadi kita kalau kunut ya, kalau lupa nih kunut, kita mau turun, lupa kan gue mau kunut, bangun lagi, nggak apa-apa, sunnah bangun lagi, sunnah. Nggak mau terus sih, mau nggak kunut juga nggak apa-apa, tapi sunnahnya bangun lagi. Terus nanti sunnah sujud sahwi. Batal gak tapi tadi tuh kan kayak ruku tuh, batal gak? Memang dia nambahin rukun fi'li tapi dilakukan tanpa sengaja. Yang dibatalin itu dengan sengaja. Kayak gitu. Sengaja tuh gimana ya? Kayak tadi lagi diri gini, datang nggak tahu, gue kayak pegel gini, mau begini aja. Nah, itu udah batasan ruku tuh, enggak? Gini kayak gitu. Batal sengaja. Batal. Ya, kayak gitu. Atau kayak tahiyat. Coba ente lagi 2 rakaat nih, sujud 2 rakaat sholat zuhur. Harusnya habis sujud bangun tahiyat awal. Pernah gak lupa bablas ke atas? Lupa. Apa yang ente lakuin? Turun lagi.
Apa yang ente lakuin? Awas. Kalau udah mau baru kan udah mau naik tuh, mau kayak ruku, mau setengah, baru duduk lagi. Duduk lagi, sunnah bener. Sama kayak kasus kunut. Jadi kunut sama tasyahud ini sama nih, saling bergandengan, sama nih dia hukumnya. Misalkan nih rokaat kedua sholat isya, dia lagi sujud, harusnya bangun tahiyat bablas di atas. Apa tadi? Balik lagi. Walaupun dia hampir mau diri hampir belum diri, tapi sunnah duduk untuk melakukan tahiyat awal, sunnah duduk lagi. Tapi tadi udah hampir mirip di diri itu rukun fi'li bukan? Iya. Rukun fi'li ada rukun ntar di depan nomor berapa tuh, al-qiyam, diri itu rukun ya tuh udah hampir mirip kayak diri tadi gak? Hampir. Tapi karena lupa batal gak? Nggak batal, tapi ntar dianjurin sunnah sawi kayak gitu. Berarti kunut sama tasyahud sama tuh ya. Tapi gini, awas, disunahin masih boleh dia naik lagi ya. Kalau kunut boleh naik lagi. Terus kalau tahiyat boleh dia turun lagi untuk melaksanakan tahiyat boleh. Kalau belum bener, kalau kunut, kalau dia belum bener-bener sujud, belum bener-bener nempel. Ini dia harusnya kunut nih, dia lupanya sampai sujud, lupa ingetnya pas jidat udah nempel di sejadah lantai. Harusnya kunut, dia ingetnya pas jidat udah nempel di. Boleh gak balik lagi? Gak boleh. Kalau balik lagi jadi awas, gak boleh. Kalau balik lagi batal tuh, balik lagi. Disunahin balik lagi tuh kalau jidat belum nempel ke jadah. Kenapa ayo? Kan itu sama rukun juga. Iya, rukun Kenapa? juga. Karena kunut sunnah, sujud wajib. Kata sujud, lu siapa Nut? Gitu. Oh. Lu siapa? Gue wajib. Gitu. Kok kita balik ke diri untuk melaksanakan yang hanya kesunahan? Kalau udah sujud bener-bener sujud ya, kayak gitu. Kalau yang diri juga sama. Kalau diri sama, misalkan kita harusnya tahiyat awal, bablas kita. Dari sujud bablas, harusnya tahiyat awal bablas ke atas. Kalau udah diri mancek boleh gak ke bawah lagi? Gak boleh. Kenapa? Sunai aktif. Karena diri lebih wajib. Kalau udah mancek begini udah diri begini, gak boleh balik lagi melakukan sunnah. Kata berdiri, lu siapa? Tasyahud. Gue wajib, lu sunnah gitu. Kalau udah diri banget, tapi kalau belum masih begini setengah, masih sunnah ke bawah. Tapi sunnah nanti sujud sahwi karena lu hampir menyerupai itu batasnya sampai diri tegap. Diri aja, diri yang biasa. Ya kalau orang yang bongkok ya udah Islam begini. Gitu. Nah, kalau sujud sampai bener-bener nempel. Kalau belum nempel masih sunnah, bangun lagi sunnah. Kalau emang nggak mau kunut ya udah terusin aja. Gitu. Kalau benar-benar gitu ya, lanjut aja. Nah, ganti kayak gitu. sahwi. Bener. Paham ya? Nambahan rukun fi'li itu ada diselip di berbagai keadaan kita lagi sholat sebenarnya. Banyak. Atau gini, ini yang paling paling sering terjadi. Ini kita lagi nyontohin batal sholat karena menambahkan rukun fi'li. Contoh sujud nih, lagi kita sujud. Udah sujud, Allahu Akbar. Udah jadi, kata kita, aduh ini karpet keras amat sih. Kita mau pindahin, bangun kita. Sini kali enak nih. Set. Berapa kali sujud dia? 2. Batal. Nambahin sujud. Yang kata kira kagak PP, menurut kita itu batal. Orang sujud 2 kali kok ente 3, ya ibaratnya lebih gitu. Orang yang sujud sekali ibaratnya gitu. Tuh lihat. Ini udah sujud, sebenarnya udah jadi. Mau keras juga kata kita perasaan, aduh ini kagak enak amat ini. Keras karpet kagak pernah lihat teh. Mau pindah, di sini kali enak. Set, angkat, set. Nah, itu termasuk nambahin rukun sujud. Sujud kan rukun bukan? Rukun. Nambahin.
harus sekali doang dia angkat bangun gitu ya kan. Kalau yang sejadahnya nggak boleh bergerak itu bikin geser jidat kita gimana? Melanggar hukum. Nggak boleh gerak. Ya, tempat sejadahnya, tempat sujudnya itu termasuk, misalnya ada yang gerakin nih, itu termasuk nambahin rukun nggak? Enggak. Sujud kita pindah gitu. Kalau awas, kalau amdan sengaja. Awas, kalau nggak sengaja berarti Enggak apa-apa. nah itu amdan. Jangankan ya apa ya, jangankan ini yang tadi aja nggak sengaja kayak kita harusnya kunut ya, tapi dia malah tuh turun. Itu lebih dari sujud tuh, sujud cuma gini doang. Oh, iya. Jatuh, ini turun bener-bener turun kayak gitu. Gitu. Atau gimana kayak kemarin ada yang nanya gimana kalau sholat jatuh ke bawah gitu. Oh, jangka. Iya, lemes gitu, kayak jantung lemes kayak awal mau jatuh. Nah itu gimana? Lagi diri, itu jatuh mentang, jatuh mau jatuh aja begitu. Iya, geget gitu. Geget, batal gak itu? Nah, udah ngelewat ruku, udah ngatur ruku itu, udah duduk, mau bangun lagi bisa gak? Bisa, karena jatuh tadi nggak sengaja jatuh gitu. Tapi awas, kalaupun dia dimaafin nambahin rukun jatuh tuh, tapi awas gerakan. Kan kita kemarin udah dikaji juga gerakannya gitu. Gerakannya kalau dia kaki ngelangkah, tangan juga begini. Terus ini belum nggak balik arah kiblat, beda lagi. Nah itu harus dilihat dari segala sisi pembatalannya gitu ya. Awas itu sujud tuh sering kita udah sujud segini terus mau pindah tuh, nambahin rukun pilih, nambahin sujud gitu, nambahin sujud juga sama kayak gitu ya. Tuh lihat amdan karena sengaja li goiri mutaba'ati masbukin li imami ya. Nih dikit lagi, li goiri mutaba'ati masbukin li imami, batal emang kalau nambahin rukun fi'il batal. Tapi selain makmum yang imam duduk si imam duduk tahiyat akhir, tapi si masbuk duduk tahiyat akhir juga, tapi dia baru rakaat ke-3. Masbuk 1 rakaat, kurang 1 rakaat. Lihat imam sama makmumnya masbuk, imam lagi tahiyat akhir. Si masbuk tahiyat akhir juga duduk. Itu kok dia duduk? Dia lagi berapa rakaat? 3. Ntar kalau si imam udah rapi salam, ini lagi tahiyat akhir nih. Si imam lagi tahiyat akhir. Imam kalau udah rapi salam tahiyat akhir, dia harus diri lagi nambahin 1 rakaat. Nah itu tadi dia duduk apa? Si makmum kok nambahin duduk ada berapa sih? Duduk kan hanya duduk tahiyat doang. Nah ini dia duduk apa? Kan lagi rakaat ke-3 kok ada duduk? Di rakaat ke-3 ada duduk tahiyat gak? Tapi kenapa dia duduk? Batal gak? Dia nambahin ruku gak? Nambahin. Secara hakikat dia nambahin ruku. Nambahin ku'ud, duduk. Kok lagi bukan saatnya duduk, dia duduk, batal gak nambahin rukunnya? Batal. Awas, li goiri mutabati, selain makmum yang lagi ikutin, batal gak? Enggak dong. Enggak, malah emang dia harus ngikutin ini. emang harus mutabaah. Itulah maksudnya mutabaah. Iya. Selain masbuk yang lagi mutabaah, emang si masbuk emang harus lagi begitu. Bahkan bukan batal, tapi harus ikutin. Atau kita mementang, oh bukan lagi duduk gue nih. Iya. Malah kalau dia bangun batal. Bener gak? Iya. Yang tadinya jadi pembatalan sholat malah kewajiban dia. Tapi secara hakikat dia nambahin duduk gak? Nambahin orang tahiyat akhir, ntar kok dia tahiyat akhir sekarang juga kok banyak banget duduk. Jadi 3 ya? Secara ini dia nambahin rukun fi'li, tapi batal gak? Enggak. Kenapa? Karena lagi
Rajin mengikuti imam, bukan batal malah jadi wajib. Itu dia maksudnya li ghairi mutabati, selain bagi masbuk yang lagi mengikuti imam. Kayak gitu. Ya. Gitu. Gitu. Ya. Gitu. Makanya begini. Si masbuk baru dapat 3, si imam udah 4. Berarti kalau imam udah salam, si masbuk harus apa? Naik untuk menambahkan satu rakaat lagi. Makanya kalau imam udah salam, assalamualaikum warahmatullah, si masbuk pernah denger gak? Si masbuk harus langsung Diri. Kenapa? Menambahkan itu. Karena itu bukan tempat dia. Tadi dia duduk, emang gue lagi ngikutin imam. Kalau imam udah rapi, udah nggak boleh lagi. Si pantat harus sudah bangun karena bukan tempatnya. Pernah dengar kalau imam udah sama harus langsung? Iya. Kalau lama bisa batal. Kenapa? Nah ini, karena nambahin rukun, orang duduknya bukan rakaat ketiga. Loh, tadi dia duduk apa? Duduk mengikuti Imam. Itu dibolehin, masih dalam wilayah boleh, malah wajib. Nah, pas imam udah salam, si makmum masih diamnya lama, lebih dari seukuran subhanallah. Lebih dari ukuran subhanallah masih diam, batal. Kenapa? Nambahin rukunnya apa? Duduk. Loh, tadi kan duduk juga. Mengikuti. Kalau tadi duduknya mengikuti imam, emang diharusin, nggak apa-apa, nggak batal. Tapi kalau imam udah selesai, ngikutin siapa lagi? Berarti si makmum yang harus nambahinnya harus langsung bangun. Kalau dia lama duduknya lebih dari subhanallah, seukuran subhanallah, bacaan subhanallah, Batas. kenapa? Nambahin Namain rukun. rukun. Orang duduknya bukan harus itu, ntar kok duduknya. Nah itu, ya berarti kalau imam kita udah lagi masbuk mau nulisin lagi, imam udah salam assalamualaikum, kita langsung diri, nggak boleh duduk lama. Kalau duduk lama kita namanya nambahin rukun. Loh, tadi kita duduk nggak apa-apa Karena mengikuti. karena lagi mutaba'ah, wajib, nggak batal malah emang wajib gitu. Itu dia, ya itu iya. Terus pernah gak ngobrol aja ini, udah. Pernah gak lagi sholat, biasanya subuh ya dilakuinnya, lagi sholat si imam baca surat sajadah, perhatiin, imam lagi sholat sajadah, berarti disunahin semuanya apa? Sujud apa namanya? Tuh, kenal gak tuh? Sujud tilawah karena membaca atau mendengar bacaan sajadah. Gitu ya. Bentar. Si imam pas sujud tarik. Oh, si imam apa? Sujud juga. Sujud juga ya. Sujud juga. Nah, lihat. Pas bangun ada yang duduk dulu gak? Udah nih sujud tilawahnya udah. Mau bangun lagi. Langsung duduk dulu gak? Enggak. Langsung apa? Kenapa? Jadi nggak disunahin. Kata kita habis sujud tilawah. Kirain sama apa yang Enggak. Beda. yang satu rakaat Jalsa itu. istirahat. Iya. Beda. Itu bukan duduk istirahat. Jadi habis sujud langsung cuk gitu. Jangan pakai istirahat dulu gitu. Iya, maksudnya kalau sebentar seukuran duduk istirahat nggak apa-apa. Oh. Seukuran duduk istirahat nggak apa-apa. Jadi gitu terus nih. Yuk. Sujud. Bagusnya langsung bangun. Bagusnya langsung bangun. Iya, kalau Jangan duduk istirahat sebentar dimaafkan. Ke depan ada tafaruk. Diampuni, ampun, nggak apa-apa. Bagusnya langsung naik. Langsung diri. Ayo, udah ini tahu belum? Nggak tahu. Nah, itu ini masuk ke ranah pembatalan sholat, menambahkan rukun. Di mana ceritanya ada duduk, kan kita lagi sholat duduk, orang duduk adanya tuh duduk istirahat sama duduk tahiyat gitu. Loh, itu ente habis sujud tilawah, itu duduk apa? Gitu langsung bangun. Iya. Kata kita
Sama kali ini ami biasa. Iya sama. Udah gitu sebentar. Ya, tapi nggak batalin duduk kalau awas, kalau sebentar diampunin. Tadi juga yang lagi masbuk imam tahiyat. Si ini mau nambahin lagi. Nungguin dia salam dulu. Iya. Kalau dia duduk dulu Kalau- sebentar tapi nggak batal. Tapi kalau lama batal harus langsung bangun. Sebentar diampunin, nggak apa-apa. Sama kayak lagi kita sujud di tilawah. Sujud tilawah nggak dianjurin duduk istirahat, langsung bangun. Langsung. Nah, itu maksudnya. Gitu. Tapi kalau mau duduk dulu sebentar, tapi sebentar awas, ukuran istirahat nggak apa-apa. Gitu, diampunin. Kenapa? Karena takut disebut menambahkan rukun fi'li yaitu duduk. Duduk tahiyat. Duduk tahiyat kan itu lebih dari istirahat kan? Sama itu. Disinilah makanya ketemu dah tuh bab sujud tilawah. Berarti kalau lagi sujud tilawah udah disunahin duduk istirahat dulu langsung. Ya enggak. Iya, malah nggak disunahin ya. Hah? Malah nggak disunahin. Enggak dianjurin. Malah Karena berpotensi membatalkan. Jadi langsung bangun. Sesuatu yang berpotensi gitu ya. Coba. Bagusnya ke atas langsung, nggak disunahin. Karena takut didirikin sama nambahin rukun duduk apa itu? Kayak gitu. Orang lagi diri kok duduk? Lagi diri nggak? iya. Lagi diri lagi baca suhu? Kok duduk? Itu apa duduk? Nah, kayak gitu. Bener nggak? Apa itu? Itu duduk. Duduk. Iya, kadang kita kalau lagi duduk aja nungguin yang depan diri kita agak berhenti lama tuh ya. Iya itu. Resikonya gitu. Kita pintar, makanya kan sujud juga nungguin imam ke atas dulu, ada Iya. orang begitu. Atau kayak gini. Tadi kan katanya pembatalan, tetap pembatalan, nggak dimaafin walaupun buat ngerjain sunnah. Tapi gini, dari ente diri ini udah rapi dah ngaji udah rapi. Gitu. Dari diri kita mau sujud dan itidal, lagi itidal, kita mau ke sujud, itu kita nambahin apaan tuh? Oh, itidal, tuh, kita ngapain nih? Kita mau sujud, kita ruku tuh, nambahin lagi tuh, ruku, nambahin ruku gak? Iya. Tapi batal gak? Enggak. Kenapa? Mau sujud. Sujud wajib, mau mengejar wajib. Jadi gini, berarti kaidahnya kita berarti diginiin. Li anal mubetil yuktafaru, dimaafin lil wajib gitu. Itu kita nambahin ruku nggak? Coba kita tadi ruku udah. Sekarang ini tidak, lihat. Sekarang ini tidak. Sekarang abis ini tidak apa? Sujud wajib. Lihat, kita turun apa dulu tuh? Tuh. Disebut nambahin rukun ini kita, tapi batal gak? Dimaaf, kenapa? Buat wajib boleh. Nah ini dia. Berarti li'anal mubtil yuktafaru, dimaaf. Lil wajib, balikin aja. Lil wajib, boleh nggak apa-apa. Terus gini juga, kita mau bangun, habis duduk istirahat, sujud, duduk antara dua sujud lagi, mau bangun nih, mau diri kan sunnah duduk istirahat, gitu. Tuh, ya kan? Ngelewatin Iya. sujud. Tapi kita mau kemana? Diri. Diri hukumnya apa? Wajib. Dimaaf. Tapi ada yang hati-hati bangunnya jadi gini nih. Ada yang hati-hati. Pernah nggak ngeliat bangunnya ada yang gini? Mau bangun nih, sujud, duduk istirahat, mau bangun, ada yang gini. Tuh. Iya. Ada yang kayak gini. Ada yang bangunnya gini. Tuh. Set, gituin. Kayak gitu. Kuat banget ya? Iya, ada yang gitu. Gitu. Menjauhi ya itu dah, ada yang mau ini, ada yang ini. Ya nggak apa main, nggak apa-apa emang gini. Iya, pundaknya kuat. Gitu tuh. Kan nih iktimat ini sunnah begini. Kalau kita duduk sunnah malah begini. Habis duduk istirahat nih, mau bangun kan sunnah begini. Tuh. Malah sunnah begini. Tuh, malah sunnah nggak batal. Karena buat bikin wajib, malah sunnah tuh. Ini kan kita bikin sunnah. Ini kita bukan yang nggak kuat-kuat banget sunnah. Iya. Gitu. Mau bangun tuh bukan berarti kita nggak kuat. Emang begini aja sunnah. Dua tangan begini. Tuh, sunnah. Bukan karena nggak kuat sunnah. Nih, lagi duduk istirahat nih. Intimat tangan kita begini sunnah. Tuh. Gitu. Sunnah.
gitu. Tapi ada yang mau takut kayak gitu juga beda. Salah enggak sih enggak. Kan ini wajib. Ke atas itu mau bikin wajib. Malah sunah. Ini masih gini. Mau bangun sunah. Gitu. Tuh wajib tafaru al-quru al-yasir. Dimaaf, nggak ada di Islam Taufik di situ. Dimaaf al-quru yasir. Duduk yang sedikit itu dimaaf di qadri jalsatil istirahat. Seukuran duduk istirahat. Kayak gitu. Wabada sajadati tilawati. Dan setelah sujud di nawan. Tuh. Setelah sujud tilawah nggak apa-apa sih, nggak apa-apa dimaaf. Asal sedikit dimaaf. Tuh wabada salami imam masbukin tuh, bener kan? Emang ini. Setelah salam imamnya si masbuk, setelah salam harusnya langsung diri, tapi dia diam, tapi diamnya awas. Ukuran subhanallah masih maaf. Duduk sedikit ini maksudnya ukuran subhanallah. Dimaaf, langsung bangun tuh. Ya kan? Gitu. Tuh. Atau ada yang angkat tangan bukan tempatnya. Kita angkat tangan pas apa aja sih? Begini, takbiratul ihram. Mau ruku, mau itidal. Awas, ada yang lupa. Bangun dari habis saat awal. Pernah sholat gak? Kayak lupa nih. Ya, habis tahiyat awal gitu. Itu doang kan? Yang disunahin itu doang kan? Tapi ada yang gini. Ada yang nggak tahu ya, bukan di tempatnya tapi angkat tangan. Lagi rokaat kedua angkat tangan, lagi rokaat ke bangun gitu. Iya, angkat tangan. Padahal bukan tempatnya. Kalau kita kan hanya yang tadi kita sebutin takbir, ruku, tapi ini angkat tangan. Misalkan mau rokaat keempat angkat tangan. Padahal nggak disunahin, nggak batal gitu, nggak membatalkan, nggak sampai ngebatalin nggak gitu, nggak. Atau itu kan tadi jadi yang sekali lagi yang membatalkan sholat yaitu menambahkan rukun fi'li. Rukun fi'li apa aja? Berdiri, sujud, duduk antara dua sujud, terus duduk itu. Kalau nambahin, pokoknya kita bergerak sejenis gerakan itu batal walaupun sekali doang tuh sekali. Tapi kalau garuk berapa kali batal nggak? Nggak batal. Karena bukan jenis sholat. Nggak apa-apa ya, nggak nyamain sholat, belum bahaya gitu. Tapi kalau udah nyamain, jadi batal. Walaupun sekali, bener ya? Karena apa? Mirip sama bikin sholat. Jangan ada yang nyamain gue gitu kata sholat. Iya, seperti nambahin, kayak gitu. Gitu ya. Tuh. Tapi itu kan rukun fi'li. Tapi gimana kalau rukun qauli? Kan kalau sholat kan ada perbuatan, ada ucap. Kalau nambahin rukun qauli gimana ya, Bo? Bukan, iya maksudnya nggak batal. Seperti Fatihah 2 kali, 3 kali, biarin dah. Gitu. Surat mau berapa kali nambahin nggak apa-apa, nggak batalin sholat, nggak ngebatalin itu, nggak ngebatalin, nggak ngebatalin. Atau gini, ya ini terakhir, materi terakhir. Atau gini, lagi berjamaah, kita jadi makmum, jadi makmum, ya. Si imam kita ruku duluan, kata kita lama banget nih ruku, kita mau ruku duluan set, batal gak sholatnya? Kita balik lagi ya, balik lagi atau nggak sengaja nih, kita nggak sengaja misalkan set imam ternyata belum. Dia dengar kuping aja, nggak tahu kayak ada yang gitu. Oh iya, anak kecil. Ternyata dia ruku tuh. Lupa ini gimana nih situasinya? Nungguin apa wajib balik lagi? Awas, ini sering banget kita karena jauh dari imam, yang mana tuh kuping kita kan kemana-mana dengernya. Ada yang ya kata kita, ya si imam belum gitu ya. Wajib balik lagi? Balik lagi aja. Wajib, bukan balik lagi, wajib. Wajib, awas ini sering terjadi. Wajib baik lagi. Padahal ntar kita ruku lagi. Berapa kali berarti kita ruku? 2 kali, tapi nggak batal. Bukan batal, tapi malah wajib balik lagi. Buat ngelakain ruku lagi 2 kali, wajib malah. Apa yang hal kayak gini sering terjadi di sujud biasanya.
Benar? Di sujud. Ya, imam lagi sujud, kita sujud juga. Ya, kita nggak tahu kuping kayak ada yang ngucap Allahu Akbar aja gitu. Allahu Akbar pas kita bangun, dia sendiri. Pas lagi begini nih. Iya, pas lagi bangun, alah. Iya, awas. Makmum ya, lagi makmum nih, bukan sendiri. Tadi untuk ya sendiri. Ini lagi makmum nih, pas kita, alah, belum. Wajib lagi, wajib. Nah kita sering ya, Iya. lagi sujud nih. Pas kita lagi begini, alah, belum. Wajib balik lagi. Bukannya gimana nih? Udah tuh udah. Imam udah bangun ya, udah. Enggak boleh, sujud dulu. Walaupun pas kita mau balik lagi dia udah mau. Kita lagi wajib. Soalnya tadi bangunnya karena imam apa karena bisikan? Karena nggak jelas apa karena imam yang tadi bangun tadi? Dikira imam. Iya, bukan. Berarti bukan. Harus jelas. Berarti harus ulang lagi. Harus benar-benar dari imam. Niat kita harus benar-benar kita bangun karena lihat imam kayak gitu. Nih. Allah, belum. Harus balik lagi. Kayak gitu. Padahal sujud berapa kali? Sekali. Berapa kali? Set, bangun, lupa, sujud lagi. Batal gak nambahin? Nggak batal malah wajib. Itu wajib. Karena alasannya tadi salah dengar apa? Iya, lupa lah, nggak sengaja gitu, nggak sengaja harus ini lagi gitu. Gimana kalau sengaja batal nggak? Batal. Lagu puyeng dari kalau nambah materi gitu, udah lah itu aja. Udah, ya itu. Jadi kalau sengaja nih, udah terlanjur tadi ke lagi makmum. Kata kita gini, kalau tadi gambaran kalau nggak sengaja wajib bangun lagi, wajib ikut lagi sujud. Pas kita bangun, imam belum bangun, wajib kita ikutin sujud lagi. Nah, misalkan kita lagi diri, kelamaan nih, ya dah, gue ruku aja dah, ruku Allahu Akbar lama, terus, nah, batal gak? Kedua ini imam nggak batal. Dua rukun yang membatalkan itu ketinggalan 2 rukun atau offside 2 rukun. Offside melebihi 2 rukun ini baru berapa rukun? Baru 1 rukun, yaitu baru rukun doang. Nggak batalin tapi kayak gitu tuh geblek, haram. Nggak batal tapi haram. Nggak batal nggak apa-apa, haram. nggak batal tapi Haram. Ya gimana ya? Ya nggak batal, udah ini kita lagi bicara nggak batal, tapi haram. Nggak apa-apa, baru sekali mah nggak apa-apa. Udah gue tungguin aja dah, lu di ruku, imam ruku, nggak apa-apa gitu, baru 1 rakaat, nggak apa-apa. Tapi mau balik lagi juga nggak apa-apa, kita udah sengaja. Lihat, ini terakhir, begini udah, sengaja. Ini gambarnya masih kayak diri kayak tadi. Lama, di ruku, Allahu Akbar, sengaja. Terus si makmum udah ruku nih, kata makmum, introspeksi dalam diri. Gue kan berjamaah itu gue ngaji juga itu sifat gue begini banget ya, baik lagi ya, Allahu Akbar, boleh balik lagi pakai Allahu Akbar. Pakai Allahu Akbar enggak pakai karena ya langsung bangun lagi tuh, nggak apa-apa, nggak batal. Beda sama nggak sengaja. Kalau nggak sengaja malah wajib. Kalau sengaja boleh, terserah mau nungguin atau mau diri lagi, habis diri lagi ruku lagi gak? Berapa kali dia ruku? 2. Batal gak? Enggak. Kenapa? Dia lagi apa? Sengaja. Berjamaah. Gitu, lagi berjamaah mah lebih luas gitu. Berjamaah lebih enak karena ada imam gitu. Gitu. Udah pokoknya inti. Jauh-jauh itu takut kabur kemana-mana. Nah, itu berarti selanjutnya pembatalan selanjutnya itu menambahkan rukun fi'li. Awas, rukun qauli enggak. Rukun fi'li gitu. Atau kadang kita mindahin rukun. Kita misalkan lagi diri baca tahiyat. Pernah enggak lagi diri at-tahiyatu alah? Lagi diri. Beda bacaannya gitu. Kok iya bukan diri ini ya? Gue tahiyat, batal enggak? Enggak. Kenapa yang nggak batal? Ya, ini lihat aja ada gak di sini batalannya? Di sulam nggak ada, nggak batal. Tapi nanti itu ayat doa apa ya? Iya. Ya tapi itu tetap tidak menempati sesuai tempatnya. Nggak batal tapi nanti dianjurin sujud sambil misalkan lagi tahiyat. Pas lagi tahiyat bismillah. Kok gue Fatihah lagi tahiyat? Pernah gak? Iya pernah. Batal gak? Enggak batal. Enggak batal. Kan memindahkan enggak batal.
Tapi nanti dianjurin sujud sawi. Sujud sawi juga lupa. Nah, tapi udah. Ngapain sih lupa terus? Udah. Ya tuh, ini baru satu loh. Wabillahi warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam bishawab. Al-Fatihah.